Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Maharani dengan NIM 121230034 dari Kimia Fisika TKA. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudulkan Towards Chemical Equilibrium, The Thermochemical Water Splitting Part 2 Reoxidation. Judul ini itu memiliki arti menuju kesetimbangan kimia dalam pemisahan air secara termokimia bagian 2 reoksidasi. Nah, jurnal ini saya dapatkan dari International Journal of Hydrogen Energy vol volume 27 tahun terbit 2024 dengan halaman 1159 hingga 1168. Nah, penerbit dari jurnal ini yaitu Alberto Delacal, Ivan Ermanowski, James Mill, and Ellen B. Stitch. Kemudian ada latar belakang yang melatar belakangi jurnal ini dibuat, yaitu hidrogen merupakan sumber energi bersih yang menjanjikan, dan siklus termokimia berbasis reaksi redoks oksida logam atau yang disingkat MOX seperti cerium CeO2 yang merupakan metode potensial untuk produksinya. Dalam siklus ini, langkah oksidasi ulang atau OX itu berperan penting karena menghasilkan hidrogen. Namun, tantangan utamanya ialah untuk mencapai kesetimbangan yang efisien itu sangat dipengaruhi oleh suhu, tekanan, jenis oksidanya, dan kinetika reaksinya. Pengendalian kondisi operasi yang tepat itu diperlukan untuk memaksimalkan output hidrogen sambil meminimalkan konsumsi energi, sehingga penelitian lebih lanjut itu sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses ini. Adapun tujuan dari jurnal ini dibuat yaitu untuk menganalisis oksida ulang dalam siklus pemisahan air, menentukan kesetimbangan kimia selama proses reoksidasi, mengevaluasi parameter operasional yang mempengaruhi reaksi oksidasi, mengeksplorasi implikasi ekonomi dari efisiensi produksi hidrogen, serta menilai dampak gas inert pada oksida ulang. Nah, pada proses pemisahan air dengan laju netral karbon untuk menghasilkan hidrogen dari air, itu penggunaan sinar matahari yang terkonsentrasi digunakan sebagai bentuk energi yang dapat diserap untuk memisahkan H2 dan O2, di mana reaksi kimia, reduksi termal, dan reoksidasi berurutan tanpa mengonsumsi reaktan apapun. Penggunaan matahari sendiri itu digunakan untuk menghemat biaya operasionalnya. Memang bisa menggunakan energi listrik ataupun energi lainnya, tapi untuk meminimalkan seminimal mungkin biaya operasi, jadi dia itu menggunakan sinar matahari. Kemudian H2O2 itu dapat dipisahkan secara temporal ataupun spasial. Pemisahan air secara termal dalam satu langkah dengan panas, proses yang dikenal sebagai termolisis, yang dimana untuk mencapai fraksi H2 yang signifikan itu memerlukan suhu operasional yang sangat tinggi, yaitu berkisar lebih dari 2500 Kelvin. Namun ada beberapa siklus pemisahan air seperti termokimia, yaitu ada siklus oksida logam volatil, misalnya itu siklus Zn menjadi ZnO, Zn, oksida stokiometri perubahan fase, kemudian atau siklus Ferrit substitusi, liga atau multilangkah, itu misalnya siklus sulfur hibrida atau siklus yang berbasis oksida mangan. Karena penelitian ini berfokus pada siklus termokimia, maka dia itu berpusat di sekitar siklus oksida, yang dimana ya, siklus oksida logam itu bisa
singkat menjadi MOX. Of stoichiometry dua langkah yang aktif redoxnya karena dia itu mempunyai potensi untuk menghasilkan H2 secara efisien dan dengan biaya rendah. Pada siklus oksida logam atau MOX itu menggunakan CeO2 atau cerium dikarenakan menunjukkan stabilitas termal yang lebih tinggi dan kinetika reoksidasi yang lebih cepat dengan CO2 dan H2O. Pada siklus ini hanya mencakup dua reaksi saja, satu untuk setiap langkah. Berdasarkan transisi antara keadaan tereduksi sebagian dan teroksidasi ulang, di mana kation logam itu dapat memiliki beberapa keadaan oksidasi. Nah, penggunaan air sebagai reaktan pada reaksi berikut, yaitu reaksi yang sudah ditampilkan pada PPT, yaitu ada tiga reaksi, yaitu thermal reduction atau bisa disingkat TR, kemudian ada reoxidation atau OX, dan net reaction. Nah, reaksi-reaksi tersebut itu menggunakan air yang dimana dia itu sebagai reaktan pada reaksi tersebut. Nah, di sini kan ada delta TR dan delta OX yang merupakan tingkat reduksi atau di luar stoikiometri setelah reduksi dan reoksidasi. Masing-masing delta Do itu sama dengan delta TR min delta OX atau delta dari thermal reduction dikurangi dengan thermal Do reoxidation, yang dimana dia itu merupakan perubahan MOX hingga dou of stoichiometry antara keadaan tereduksi dan teroksidasi ulang. Biasanya TR saat endotermik itu menguntungkan pada suhu tinggi dan tekanan parsial oksigennya itu rendah. Sedangkan OX ini atau reoxidation, dia itu bersifat agak eksotermik dan menguntungkan pada suhu rendah dan dari rasio H2 itu terhadap H2O yang rendah. Meskipun OX itu cenderung kurang mendapatkan perhatian karena kondisi operasionalnya yang tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan TR atau thermal reduction, ia itu memainkan sebuah peran di situ yang sama pentingnya dalam efisiensi siklus dan biaya produksi H2 dengan membandingkan MOX dan atau siklus efektif umumnya yang menantang, di mana dia itu memerlukan pengetahuan a priori tentang tekanan parsial dan suhu operasional yang optimal untuk TR serta OX. Namun, di sini para penulis jurnal tadi itu sering menyampaikan informasi penting tersebut secara terbatas dengan menekankan kekuatan dan mengaburkan kelemahan. Karena TR serta OX ini terkait erat oleh fungsi termodinamika, sulit untuk mendukung satu tanpa merugikan reaksi lainnya. Secara khusus, OX atau reoxidation ini sering tidak disukai dalam upaya untuk mengurangi kondisi operasional yang ekstrim yang diperlukan untuk thermal reduction yang menggarisbawahi pentingnya penelitian ini. Nah, dengan memasukkan kelebihan H2O dalam OX atau reoxidation, di sini kan ada ditambahkan dengan H2O. Nah, di H2O di sini itu dia itu memasukkan kelebihan H2O eh, dengan jumlah besar uap murni dan tidak diencerkan, yang dimana dia itu merupakan praktik yang lazim dilakukan untuk meningkatkan produksi H2O per mol MOX-nya. Selain itu, kelebihan H2O itu memastikan konsentrasi dari H2O tetap tinggi, sementara
X H2O tetap kecil yang akan mendorong reaksi reoxidation dan konversi oksida maju. Namun, adapun dampak negatif yang di mana dia itu membahayakan efisiensi siklus karena memasukkan energi untuk pembangkit uap. Dan untuk memisahkan H2 berikutnya dari campuran uap H2, sirkulasi yang kelebihan air atau uap itu dapat secara signifikan mengurangi masukan ini dan umumnya diasumsikan dalam desain serta analisis sistem. Penyapuan gas pada reoxidation itu dapat bersifat berlawanan arah dengan aliran MOX-nya, yaitu pada gas sapuan dan MOX padat itu mengalir dalam arah yang berlawanan dan reaktan atau produk gas dan padatan itu masuk eh maksudnya reaktan atau produk itu dalam fase gas dia itu masuk dan pada padat dia itu dan reaktan produk itu gas dan padat reaktan padat itu masuk reaktor pada ujungnya yang berlawanan. Dia itu maksudnya dia dari fase gas dan padat dia itu masuk ke dalam reaktor, namun arah masuk dari reaktor itu berlawanan. Analog dengan pertukaran kalor, konfigurasi ini sebagai lawan dari aliran arus bersama optimal untuk memaksimalkan pemanfaatan potensial kimia secara reaksi. Idealnya, suatu reaktor arus berlawanan itu dapat beroperasi mendekati kondisi kesetimbangan sepanjang lintasan reaksi atau reaktor penuh. Namun ada beberapa penulis sepanjang lintasan reaksi atau reaktor eh, mengidentifikasikan konfigurasi aliran arus berlawanan secara salah satu yang dapat memaksimalkan efisiensinya. Kemudian ada pun metode penelitian yang digunakan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pada reaksi oksidasi arus berlawanan yang dimana H2O dan MOX itu dia masuk dalam reaktor namun arahnya berlawanan yang akan bertukar atom oksigen dan menghasilkan molekul H2 dengan asumsi H2O dan MOX ini berpartisipasi konversi atom oksigen dalam volume yang sangat kecil. Sederhananya, dalam kekosongan oksigen dalam MOX ini akan terisi selama reoksidasi. Oksigen yang berasal dari air. Demikian pula, setiap molekul air yang diubah menjadi molekul hidrogen. Nah, berikut terdapat beberapa persamaan yang di mana persamaan satu ini yaitu d n dot h dua o sama dengan min n dot MOX. Tuh. eh di mana H2O NH N dot H2O dengan N dot MOX merupakan aliran molar atau atau gas dan MOX itu dalam kondisi padat. Yang sederhananya setiap kekosongan oksigen dalam MOX ini di mana N dot H2 merupakan aliran molar H2 dengan definisi fraksi molar H2 dalam reaktor adalah persamaan yang kedua yaitu X H2 sama dengan N dot H2 per
N dot R, di mana eh N dot T. Nah, di mana N dot T ini merupakan jumlah semua aliran molar fase gas karena banyaknya beberapa penulis berasumsi adanya kelebihan uap murni yang besar dalam fase gas, yang dimana karenanya H2 ini yang masuk itu masih sangat rendah. Beberapa pihak itu menyamakan dengan XH2 dengan konversi kimia lokal karena konversi yang lebih tinggi itu menarik dari sudut pandang praktis dan efisiensi. Sehingga dapat diasumsikan secara lebih umum bahwa campuran gas masuk mengandung H2O, H2 serta gas inert, dan mendefinisikan bahwa konversi kimia atau hasil H2 pada theta sebagai berikut. Nah, rumus yang kedua ini kan theta sama dengan eh tadi theta itu sama dengan delta dari n dot H2 per n dot H2O yang masuk, atau sama dengan delta dari X H2 per satu min X H2 masuk dikurangi dari X dari inner. Di sini delta NH2 itu sama dengan maksud maksudnya dia itu dot H2 yang keluar dikurangi dot NH2 yang masuk. Artinya, produksi H2 antara saluran masuk dan keluar reaktor. Nah, NH2 masuk ini merupakan aliran molar H2O yang masuk. Sigma dari XH2 itu sama dengan XH2 out dikurangi XH2 yang masuk in atau input, yang XH2 ini merupakan perbedaan fraksi mol H2 antara saluran keluar dan saluran masuk gas reaktor. Dan X inert itu merupakan fraksi molar gas inertnya. Nah, di sini kan ada grafik. Grafik tersebut itu menunjukkan jika tidak ada titik injeksi sekunder, yaitu antara titik akhir reaktor atau reaksi, yaitu M dot T dan N dot MOX konstan sepanjang jalur alirannya, maka keseimbangan massa hanyalah garis lurus dalam do sampai XH2 dari titik ini dengan do X2, HX2 koordinat. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, grafik tersebut. Agar reaksi ini, itu dapat berlangsung spontan seperti yang tertulis itu dari kiri ke kanan, maka reaksi tersebut harus memenuhi kriteria Gibbs, yang dimana dia itu di GOX pada tekanan dan suhu tertentu itu harus kurang dari nol di setiap titik sepanjang jaluran alirannya. Maka energi bebas OX Gibbs itu dapat dinyatakan sebagai fungsi energi bebas Gibbs WS dan TR. Nah, pada rumus yang ini, yang ketiga, itu R ini merupakan konstanta gas molar karena para peneliti itu biasanya berasumsikan bahwa OX itu terjadi pada tekanan sistem konstan. Sedangkan DGOX pada suhu dan tekanan itu hanya bergantung pada T-nya. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, kesetimbangan eh, DGOX pada tekanan serta suhu tertentu itu harus sama dengan nol. Untuk mengetahui dua dari tiga variabel itu menunjukkan variabel ketiganya. Untuk reaksi arus berlawanan, garis keseimbangan massa itu membatasi X H2 atau fraksi dari H2. Dan Do seperti halnya TR merupakan profil suhu kesetimbangan OX yang sepenuhnya itu ditentukan oleh kesetimbangan massa dan kriteria Gibbs-nya. Nah, persamaan garis kesetimbangan massa mengikuti dari titik akhir do OX dan XH2 masuk di ujung serta do TR dan H2 yang keluar di sisi lain. Namun, ketika merancang suatu reaktor, arus berlawanan itu keempat parameter beroperasional ini bukanlah yang paling nyaman karena DOOX dan XH2O yang keluar itu biasanya merupakan keluaran reaktor. Daripada variabel-variabel ini, para penulis itu merasa lebih mudah untuk mengatur dan mengendalikan suhu reoksidasi minimumnya atau TOX minimum dan konversi kimia atau theta. Namun, tidak seperti reaksi reduksi, rangkaian variabel ini tidak selalu mengidentifikasi semua solusi secara jelas. Solusi yang paling relevan dengan aplikasi memaksimalkan delta do yang yang dipilih para penulis sebagai kriterianya. Penulis itu juga menjelaskan bahwa konsep ini itu secara terperinci di bagian berikutnya, yaitu pada bagian praktik yang sering dilakukan dalam analisis termokimia, siklus termokimia, yang merupakan dia itu mengasumsikan bahwa X2 in itu sama dengan nol dan X in inert itu sama dengan nol dengan mengasumsikan H2O atau H2O dalam fase gas murni sebagai masukan gasnya. Namun, disosiasi uap secara ketat menghalangi XH2 yang masuk. Jadi, XH2 yang masuk itu sama dengan nol, sehingga sebagian kecil H2 dan O2 itu selalu masuk bersama uap. Nah, kok sehingga para penulis pada jurnal ini dia itu menemukan konstanta kesetimbangan uapnya yaitu KWS sama dengan fraksi H2 dikalikan fraksi O2 dipangkatkan fraksi dari O2 itu dipangkatkan setengah per fraksi H2O di mana KWS ini merupakan konstanta kesetimbangan pemisahan air dengan hubungannya dia itu dengan energi bebas Gibbs. Reaksi ya dia dari rumus ini dia itu menghasilkan konstanta kesetimbangan pemisahan air dengan hubungan energi Gibbs. Reaksi yaitu ditemukan rumus berikut di mana WS yang seimbang pada fraksi molar H2, O2, dan H2O itu dapat dinyatakan sebagai dan fungsi dari fraksi H2O yang masuk dalam keadaan minimum. Sehingga XH2 sama dengan XH2 minimum, terus kemudian fraksi dari O2 itu sama dengan setengah dari fraksi H2 minimum. Fraksi H2O itu sama dengan satu dikurangi 3/2 dari fraksi H2 minimum. Setelah itu, dari pernyataan tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan, maka KWS itu sama dengan fraksi H2 minimum dipangkatkan 3/2 per akar 2 dikalikan 1 min 3/2 dari fraksi H2 minimum. Sehingga pada grafik yang sudah ditampilkan pada PPT itu
mengidentifikasikan bahwa fraksi mol H2 pada kesetimbangan dalam reaksi pengurangan air. Nah, solusi yang diperoleh melalui pemecahan numerik yang sebelumnya pemecahan numerik dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi itu menunjukkan sensitivitas penting terhadap tebakan awal seperti yang telah dicatat untuk mempercepat konvergensi persamaan berikut itu memberikan tebakan awal yang mendekati solusi di seluruh rentang yang diujinya. Persamaan tersebut yaitu fraksi dari H2 quiz itu sama dengan eksponensial dari min 1,492 dikalikan 10 pangkat 4 T pangkat min 0,9497 ditambah 5,75757. Sehingga hasil pada percobaan ini yaitu ada 5 yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dia pada hasil yang pertama yaitu hasil operasi arus balik suhu konstan. Pada grafik ini yang sudah ditampilkan itu kan ada grafik yang dimana dia itu mengilustrasikan konsep ini dengan menunjukkan bahwa ketika reoksidasi terjadi pada suhu konstan di TOX minimal atau ya TOX minimal, setiap titik sepanjang jalur tersebut itu memenuhi kriteria Gibbs yaitu DGOX pada suhu dan tekanan tertentu yang dia itu nilainya dari kurang dari sama dengan nol. Seperti yang diharapkan, semakin negatif, semakin besar perbedaan terhadap suhu kesetimbangannya. Nah, di sini kan ada gambar 5 apa gambar A dan gambar B. Nah, gambar B ini itu MOX semakin jauh dari kesetimbangan pada titik akhir reaksi di mana ia itu bertepatan dengan kemiringan terbesarnya untuk DGOX pada tekanan serta suhu tertentu, di mana dia itu penurunan terbesarnya sebagai fungsi dari do. Sedangkan gambar A ini menunjukkan bahwa dia itu dalam kondisi tersebut, yaitu uap masuk diasumsikan mengandung uap daur ulang lebih murni, yaitu memiliki lebih sedikit H2 dan karena itulah dia itu lebih mahal secara energi untuk dikirim, yaitu pada pemisahannya terlalu baik daripada yang dibutuhkan untuk menghasilkan uap lokal, yaitu DOX. Dari hasil operasi arus balik suhu konstan, ini dapat saya rangkum bahwa operasi arus balik suhu konstan itu bertujuan mempertahankan kesetimbangan reaksi untuk meningkatkan efisiensi siklus termokimia dari pemisahan air. Nah, secara teoritis suhu suhu operasi suhu konstan yang sempurna itu tidak mungkin. Namun, praktiknya dapat menggunakan kisaran suhu sempit yang mendeteksi kondisi tersebut. Nah, operasi ini untuk menyederhanakan desain reaktor dengan memanfaatkan ekstraksi panas eksotermik, sehingga menarik secara teknologi. Nah, efektivitas itu dipengaruhi oleh fraksi molar hidrogen yang masuk. Nah, fraksi molar hidrogen masuk itu penting untuk oksidasi ulang dan tekanan parsial oksigen itu juga sangat penting untuk reduksi termal. Meskipun dioptimalkan potensi kimianya, suhu konstan tidak selalu menjamin kesetimbangan di sepanjang reaksi, sehingga berisiko menimbulkan ketidakefektifan atau ketidakefisienan dari desain reaktor itu. Sehingga desain reaktor itu harus mempertimbangkan rentang suhu dan tingkat reduksi untuk memaksimalkan produksi hidrogen secara meminimalkan keadaan operasionalnya. Kemudian ada hasil operasi
arus balik adiabatik. Nah, pada gambar satu ini, yaitu ada gambar A dan gambar B. Gambar Saya jelaskan terlebih dahulu, gambar 7 itu, gambar satu, maaf, gambar satu ini itu mengilustrasikan dua solusi kuasi adiabatik di mana telah menetapkan sisi masuk MOX-nya dan sisi keluar gas di dildo TR sama dengan 0,03. Di do sama dengan 0,03. Dan eh, fraksi dari H2 yang keluar itu sama dengan 0,3. Jadi dia itu tarik garis, kemudian itu yang membedakan kedua solusi itu yaitu pada suhu kesetimbangannya, di mana suhu di ujung lain reaktor yaitu eh, apakah sisi masukan gas ini lebih tinggi atau lebih rendah suhunya dibandingkan keluaran gas dari reaktor tersebut. Nah, garis A1 ini sesuai dengan profil suhu yang meningkat dari sudut pandang MOX-nya, sementara garis H2, garis A2 itu memiliki profil suhu yang menurun. Bisa dilihat jika di sini masih kecil, bisa dilihat pada gambar 1B. Selanjutnya, di situ juga terdapat gambar dua, yaitu gambar A dan gambar B. Nah, gambar dua ini itu menunjukkan gambar A dan B itu dia itu menunjukkan bahwa energi pada setiap titik infinitesimal dari jalur reaksi kedua solusi hasilnya itu menunjukkan bahwa kontribusi energi gabungan dari padatan serta gas H2O dan H2 dan panas reaksi yang berada pada kisaran 25 kilojoule per mol H2 yang berpusat di sekitar nol. Namun tidak ada hasil yang menarik dari perspesifikasi praktisnya. Nah, solusi yang sesuai dengan garis A1 itu menunjukkan kemiringan yang curam. Pada garis A1 dia itu kan menunjukkan garis yang curam dan hanya sebagian kecil dari uap masukan itu diubah menjadi H2. Nah, dalam kasus ini lebih dari 333,3 mol H2O itu eh, akan menghasilkan 1 mol H2 untuk mencapai delta Do yang dimana dia itu memiliki solusi yang sesuai pada garis A2. Meskipun dengan kebutuhan uap yang jauh lebih rendah, yaitu 9,4 H2O per mol H2, yang menunjukkan bahwa dalam hal apapun itu tidak akan dapat tercapai pada suhu tinggi do delta do yaitu pada 4,0 kali 10 pangkat min 3 meskipun OX itu merupakan adiabatik tampak tidak praktis untuk cerium atau CEO2 namun mungkin praktis untuk MOX yang berbeda sehingga pada operasi hasil operasi arus balik adiabatik ini dapat saya simpulkan bahwa operasi arus balik adiabatik itu mendekati kondisi adiabatik yang dia itu meminimalkan kehilangan atau pemerolehan energi untuk manajemen panas yang efisien selama oksidasi ulang. Nah, keseimbangan energi yang membutuhkan pengolahan panas dari MOX air dan hidrogen dengan cermat itu di sepanjang jalur reaksinya. Nah, meskipun kondisi adiabatik sempurna sulit dicapai karena variabilitas sifat termodinamikanya, operasi dalam kisaran itu akan kisaran mendekati adiabatik untuk menghasilkan efisiensi. Nah, profil suhu selama operasi yang dipengaruhi oleh tingkat reduksi dan kondisi saluran masuk yang perlu dioptimalkan. Sehingga kesetimbangan antara panas, reaksi dari aliran gas itu sangat penting
Untuk efisiensi operasi suatu reaktor, pendekatan ini itu efektif untuk pemisahan air termokimia meskipun dia itu menghadapi keterbatasan praktis dalam memengaruhi kondisi idealnya. Kemudian ada hasil yang ketiga yaitu di mana dia itu merupakan pengaruh parameter operasi pada profil suhu, fraksi molar hidrogen masuk, konversi kimia, serta eh, suhu reoksidasi minimum dan tingkat reduksinya. Pada gambar satu itu dia itu kan ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Nah, pada gambar satu ini, dia itu menunjukkan keseimbangan massa reaksi arus berlawanan dari Do hingga fraksi H2 yang keluar. Nah, untuk empat pasangan yang berbeda, pada theta dan TOX minimal nilainya, kondisi masuk untuk padatan dan gas untuk keempat contoh tersebut itu adalah do TR itu sama dengan 0,04 dan X atau fraksi H2 yang masuk itu sekitar 10 pangkat min 3. Garis keseimbangan massa antara E1 dan E2 itu sesuai dengan TOX minimal pada suhu 800 derajat Celcius. Karena dia itu bersinggungan dengan isoterm 800 derajat Celcius. Sedangkan garis E3 dan E4 ini sesuai dengan TOX minimal pada suhu 1000 derajat Celcius. Dengan dia itu karena dia itu bersinggungan dengan dengan isoterm pada 1000 derajat Celcius. Garis E1 dan E3 itu sesuai dengan Do sama dengan 0,1 sehingga garis E4, E2 serta E4 itu berkorespondensi dengan 0,04 dengan TOX minimal TOX minimalnya itu tetap sehingga dia itu dapat delta itu dapat menentukan kemiringan garis keseimbangan masanya sehingga dia itu akan menghasilkan suatu peningkatan DOX dengan meningkatnya theta. Demikian pula untuk eh, theta yang tetap. Kemudian pada gambar 1B itu dia itu menunjukkan garis suhu s- profil dari suhu garis keseimbangan massa yang dimana E1 sampai 4 itu sebagai fungsi do meskipun setiap jalur itu memiliki profil suhu yang berbeda. Setiap garis itu mengikuti pola yang sesuai pada garis L1. Sehingga efek theta pada profil suhu itu terlihat sangat jelas, lebih besar theta mengarah yang lebih besar do OX sehingga pernah diperbaiki bahwa do TR dan TOX minimal. Nah, kemudian do TR itu merupakan pengaruh dari TOX yang masuk yang dimana dia itu semakin tinggi do TR semakin tinggi TOX masuk hasil sehingga akhirnya fraksi dari H2 yang masuk itu terutama mempengaruhi TOX yang keluar sebagai aturan umumnya dapat mengamati bahwa setelah TOX minimal yang lebih rendah dengan fraksi H2 yang masuk itu menyebabkan suhu kesetimbangan yang lebih tinggi pada outlet OX atau TOX yang keluar. Untuk memahami efek ini telah para penulis itu telah memperluas garis keseimbangan massa ke yang lebih kecil dan lebih besar yang digambarkan dengan garis putus-putus tipis ini bahwa hanya bahwa sebagian dari
Do hingga T pada ruang operasi dapat diakses karena disosiasi air itu menghalangi fraksi molar H2O tertentu yang pada arsir merah ini. Kemudian pada gambar 2 itu eh, merupakan pengaruh fraksi H2 yang masuk untuk E1. E1 ini garis E1 yang utuh ini. Dan E2 yang putus-putus. Pada gambar 2 ini juga terdapat gambar A dan B, di mana gambar A itu pada presentasi delta, do, akhir, dan profil suhunya. Sedangkan pada B, grafik B ini, atau gambar B, itu 2B, itu pada eh, do absolut dengan keluaran uap air itu H, keluaran uap H2. Sehingga eh, saya menyimpulkan bahwa pada pengaruh parameter operasi pada profil suhu, yaitu fraksi molar hidrogen masuk, konversi kimia, serta suhu reoksidasi minimum dan tingkat reduksi, itu jika fraksi molar hidrogen itu masuk memengaruhi profil suhu dan mengubah keseimbangan massa dan kesetimbangan reaksi, konsentrasi hidrogen yang tinggi itu juga meningkatkan laju reaksi dan mengubah distribusi suhu di reaktor. Kemudian tingkat reduksi atau konversi kimia itu menentukan variasi suhu melalui perubahan panas reaksi. Kemudian dia itu juga memerlukan pengelolaan operasi yang cermat untuk menjaga kinerja optimal. Suhu oksidasi ulang minimum atau reoksidasi minimum atau TOX min merupakan batas suhu kritis untuk oksidasi ulang atau reoksidasi efektif yang mempengaruhi efisiensi serta stabilitas siklus termokimia. Laju reduksi itu juga dipengaruhi oleh kondisi saluran masuk dan konversi yang memicu fluktuasi suhu yang signifikan, sehingga desain reaktor itu harus menyesuaikan perubahan tersebut. Nah, interaksi parameter ini juga penting untuk mengoptimalkan profil suhu dalam reaktor arus berlawanan untuk mendukung efisiensi siklus termokimia pemisahan air. Kemudian yang hasil keempat yaitu pengaruh masukan gas pada kinerja reaktor reoksidasi arus berlawanan. Nah, pada gambar satu eh, itu merupakan persyaratan yang ide pada gambar satu itu menunjukkan persyaratan masuk gas untuk beberapa fraksi mol H2 keluar. Keluaran keluarannya itu tetap sehingga fungsi dan fraksi mol H2 itu masukkan dengan asumsi tidak ada gas inertnya. Meskipun jelas hasil itu menunjukkan bahwa semakin besar delta fraksi delta dari fraksi H2 itu semakin rendah kebutuhan masukan gas. Salah satu cara untuk membatasi jumlah masukan uap yang dapat diterima H2 yang diproduksi yaitu dengan mempertimbangkan biayanya dengan mengasumsikan bahwa pembangkitan uap di lokasi yang optimis pada 0,0063 dolar per kilogram uapnya. Kemudian proses konversi kimia pada yaitu theta itu sebesar 10% yang memiliki biaya uap sebesar kurang lebih 0,56 dolar per kilogram H2. Jika dikonversi menurun menjadi 1%, maka biaya uap menjadi ni- kurang lebih 5,6 dolar per kilogram H2 yang dimana eh, itu melebihi targetnya sendiri itu eh, 1 hingga 2 dolar per kilogram H2.
Kemudian pada gambar 2 itu kan ada A dan B. Nah, pada gambar 2A itu menunjukkan pengaruh fraksi mol gas inert pada rentang operasi penuh dalam kinerja reaktor. Sedangkan pada gambar 11B itu menunjukkan trade-off dari penggunaan gas inert yaitu peningkatan aliran gas untuk theta yang sama. Sehingga saya dapat menyimpulkan dari data-data tersebut bahwa pengaruh masukan gas pada kinerja reaktor reoksidasi arus berlawanan yaitu jumlah total input gas per mol hidrogen yang dihasilkan merupakan faktor yang penting dalam menentukan kelayakan suatu proses pemisahan termokimia. Terlepas dari jenis oksida logam yang digunakan, selain itu, peningkatan fraksi molar hidrogen masuk atau XH2 yang main dapat mengurangi kebutuhan total input gas sehingga meningkatkan efisiensi dari reaktor dengan dengan meminimalkan suatu jumlah gas yang diperlukan untuk menghasilkan hidrogen dalam jumlah yang sama. Namun, kehadiran gas inert dalam reaktor itu dapat meningkatkan total aliran gas yang dibutuhkan kemudian mengencerkan komponen reaktif, dan menurunkan efisiensi prosesnya. Selain itu, tingkat konversi kimia itu juga berperan penting dalam untuk mengatur kebutuhan input uap. Tingkat konversi yang lebih tinggi menghasilkan kebutuhan input uap yang lebih rendah per mol hidrogen yang diproduksi, sehingga dia itu akan mengoptimalkan konsumsi gasnya. Ruang operasional input gas itu juga dibatasi oleh disosiasi air yang menunjukkan batas fraksi molar hidrogen tertentu. Oleh karena itu, manajemen input gas yang cermat sangat diperlukan untuk memastikan suatu kinerja reaktor tetap optimal. Secara keseluruhan, optimasi parameter input gas itu sangat krusial untuk memaksimalkan efisiensi dan performa reaktor reoksidasi arus berlawanan dalam siklus termokimia. Dan yang terakhir, yaitu kinerja pemisahan karbon dioksida atau CDS pada reaktor reoksidasi arus berlawanan. Nah, gambar pada PPT itu dia itu membandingkan profil suhu pada keseimbangan kimia reaksi reoksidasi dengan H2 atau CO2 dalam reaktor arus berlawanan dengan kondisi yang sama pada Do hingga fraksi H2 atau fraksi CO kondisi operasional. Nah, neraca massa yang dipilih adalah diperjelas dari grafik neraca massa E1 dan E4 yang digambarkan pada hasil yang kedua pada grafik sebelumnya. Nah, profil suhu dari S1 itu bervariasi secara signifikan yang bergantung pada oksidan yang digunakan, khususnya pada saluran masuk MOX, di mana penggunaan H2 itu sebagai oksidan suhunya yaitu 1202 derajat Celcius dan menggunakan CO2 sebagai oksidan suhu yang suhunya 1312 derajat Celcius. Namun pada saluran keluar MOX, kedua reaktor itu akan mencapai suhu operasional yang minimum sebesar 800 derajat Celcius. Akibatnya, reaktor CO2 itu menunjukkan gradien suhu yang lebih besar sehubungan dengan Do yang membandingkan dengan reaktor H2O. Pada profil suhu E4 itu serupa dengan keadaan oksidan, tetap menunjukkan tetapi dia itu menunjukkan pergeseran suhu. Nah, pergeseran ini dikarenakan profil suhu lebih datar sebagian besar jalur reaksinya. Nah, suhu operasi minimum pada E4 garis E4 itu 100 1000 derajat Celcius untuk H2. Sedangkan
39 derajat Celcius untuk CO2. Nah, setelah reaksi mencapai suhu minimum, reaksinya sebagian besar selesai sehingga dia itu akan membatasi efek kemurnian gas masuk seperti yang disebutkan. Sehingga s- dari data-data tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa reaksi oksidasi dengan karbon dioksida CO2 itu akan menghasilkan suatu karbon monoksida, yaitu CO, yang memiliki aplikasi praktis seperti dalam sintesis Fischer-Tropsch untuk produksi hidrokarbon cair, menyoroti potensi CDS atau pemisahan karbon dioksida dalam konversi energi. Nah, energi bebas KIP pada reaksi CO2 itu merupakan parameter penting yang menentukan efisiensi reoksidasi sehingga dia itu mempengaruhi kondisi kesetimbangan serta kelayakan suatu reaksi secara keseluruhan. Nah, profil suhu selama reoksidasi itu bergantung terhadap oksida yang digunakan. Misalnya penggunaan CO2 itu memerlukan suhu saluran yang lebih tinggi dibandingkan dengan H2O. Dia itu akan menghasilkan suatu gradien suhu yang lebih besar yang dapat meningkatkan kinetika reaksinya. Tingkat reduksi atau DOX itu dipengaruhi oleh suatu kondisi saluran masuk serta fraksi molar reaktannya, sehingga kontrol parameter operasi yang tepat itu dapat diperlukan untuk mengoptimalkan suatu produksi CO atau karbon monoksida. Nah, tingkat konversi yang tinggi dalam CTS atau pemisahan karbon dioksida itu penting untuk efisiensi penggunaan CO2 yang memaksimalkan output dari outputnya CO2 sekaligus dia itu meminimalkan limbah yang dikeluarkan. Nah, efisiensi reaktor arus balik itu dapat ditingkatkan dengan optimasi input gas dan pengolahan fraksi molar suatu reaktan yang secara langsung itu mempengaruhi suatu kinerja proses CTS atau pemisahan karbon dioksida secara keseluruhan. Nah, dari beberapa hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja reaktor reoksidasi arus balik secara signifikan itu dipengaruhi oleh parameter input gas terutama fraksi molar hidrogen dan karbon dioksida yang mempengaruhi efisiensi serta output keseluruhan prosesnya. Nah, mengoptimalkan kondisi saluran masuk seperti suhu dan komposisi gas itu juga sangat penting untuk memaksimalkan produksi hidrogen dan meminimalkan input gas yang diperlukan sehingga meningkatkan efisiensi operasi reaktor. Energi bebas Gibbs dari reaksi yang terlibat itu memainkan peran penting dalam menentukan kelayakan serta efisiensi pemisahan karbon dioksida yang tampak pada kondisi kesetimbangan itu dapat diperlukan untuk reoksidasi yang efektif. Nah, tingkat konversi yang tinggi itu sangat penting untuk pemanfaatan CO2 yang efektif yang tidak hanya meningkatkan hasil karbon monoksida tetapi juga memiliki atau dia itu dapat berkontribusi pada keberlanjutan suatu proses dengan mengurangi limbah. Secara keseluruhan, manajemen dari parameter operasi yang cermat serta pemahaman menyeluruh tentang sifat termodinamika bahan yang terlibat merupakan suatu kunci utama untuk mencapai kinerja optimal dalam reaktor reoksidasi arus balik. Nah, eh, dari jurnal ini, setelah saya baca dan setelah saya analisis, dia itu memiliki kelebihan. Nah, platformnya jurnal ini itu aksesnya terbuka yang memungkinkan penyebaran temuan penelitian yang lebih luas tanpa hambatan berlangganan yang meningkatkan aksesibilitas bagi peneliti dan publik. Nah, selain itu, dia itu berfokus pada penelitian mutakhir dalam energi hidrogen, terutama di bidang-bidang seperti siklus oksida logam untuk produksi hidrogen yang efisien, yang sangat penting untuk memajukan suatu teknologi energi terbarukan. Dia jurnal ini juga itu eh, menerbitkan studi komprehensif yang mencakup metodologi, hasil serta diskusi tentang siklus termokimia yang
akan memberikan wawasan berharga bagi para peneliti di lapangan ataupun memberikan wawasan bagi pembacanya. Dia juga mendukung penelitian interdisipliner dengan mencakup berbagai aspek energi hidrogen, termasuk proses kimia, desain reaktor, dan efisiensi energi yang mendorong kolaborasi di antara para ilmuwan di latar belakang yang berbeda. Selain itu, jurnal ini itu didukung oleh lembaga terkemuka dan pendanaan dari Departemen Energi US yang memastikan bahwa penelitian yang diterbitkan ini kredibel serta berkualitas tinggi. Namun, ada pun kekurangan-kekurangan dari jurnal ini, yaitu pembaca itu terbatas karena fokusnya itu khusus pada energi hidrogen yang dapat membatasi dampaknya dibandingkan dengan jurnal energi yang lebih luas untuk mencakup fokus atau bahasan-bahasan yang lebih luas. Sebagai jurnal akses yang terbuka, itu mungkin menghadapi tantangan terkait pendanaan serta keberlanjutan yang dapat mempengaruhi suatu kualitas serta frekuensi dari publikasinya. Nah, penekanan pada bahan tertentu seperti kerium oksida atau CaO2 itu dapat membatasi eksplorasi bahan dan metode alternatif dalam produksi hidrogen. Berpotensi juga eh, untuk mempersempit ruang lingkup penelitian. Nah, ketergantungan jurnal pada model teoritis dan simulasi mungkin tidak selalu diterjemahkan secara efektif ke dalam aplikasi yang praktis itu dapat menghambat pengembangan solusi di dunia nyata. Selain itu, eh, pembaca mungkin merasa bingung dan merasa susah untuk memahami dari model-model teoritis dan simulasi tersebut. Kemudian ada kurangnya kolaborasi interdisipliner karena fokusnya itu hanya pada energi hidrogen yang mungkin tidak menarik peneliti di bidang lainnya dan juga dia itu membatasi keragaman perspektif serta inovasi yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.